Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ade Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Sementara pergerakan dari Bitcoin sedang berada di kisaran 85.000. Kemarin ada peningkatan pada pergerakan dari Bitcoin ditunjang oleh volume perdagangan yang cukup bagus. Hari ini kita akan sedikit ulas ya gimana kondisi dari market. Pembahasan mungkin kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi kemarin nggak terlalu ada data yang gimana-gimana banget untuk pasar di hari Selasa kemarin. Beberapa data sudah rilis ya. Salah satunya adalah manufacturing untuk Caixin Cina, teman-teman. Itu rilis kemarin, hasilnya masih cukup baik ya, ada peningkatan meskipun sebenarnya ekspansi dari manufacturing atau perpabrikan di Cina masih slow. Kemarin juga ada data terkait dengan CPI and core CPI dari Uni Eropa. Hasilnya adalah inflasi secara core turun, sementara CPI-nya year on year ini sesuai dengan ekspektasi market. Kemarin juga ada rilis data manufacturing employment dari Amerika Serikat, tren menunjukkan pelemahan ya. Skor PMI-nya turun dari 50,3 menjadi 4,9, yang berarti adalah kondisi manufacturing di Amerika Serikat sedikit mengalami pelemahan. Wah, apakah ini sudah mulai impact nih dari kebijakan Donald Trump yang memang melarang aktivitas, bukan melarang sih, tapi menaikkan tarif pajak untuk aktivitas import ke negara Amerika Serikat dari beberapa negara tetangga. Jadi udah mulai ada balasan-balasan dari negara tetangga juga yang menaikkan tarif pajaknya kalau mereka mau ekspor ke Amerika Serikat. Jadi terjadi pelemahan manufacturing. Itu kemudian di hari ini kita akan dapat data yang juga penting, yaitu ada non-farm employment change jam 7.15 malam nanti untuk Amerika Serikat. Kemudian juga akan ada data crude oil inventory dari Amerika Serikat jam setengah 10 malam nanti. Beberapa data tersebut akan mempengaruhi kondisi dari US dollar, teman-teman. Itu beberapa rilis data yang cukup penting. Sekarang kita lihat ya gimana situasi dari makro, dari market kriptonya bagaimana gitu. Jadi pada intinya adalah saat ini market banyak yang sedang wait and see. Kenapa? Karena Libertarian Days terkait dengan tarif ya, ini akan diumumkan kembali oleh Donald Trump pada tanggal tanggal 2 April 2025. Jadi nanti malam itu akan ada pengumuman yang sangat penting dari Donald Trump. Mereka resminya akan menaikkan tarif berapa, atau apakah akan ada perubahan tarif untuk import dan banyak hal seperti itu. Maka dari itu menurut saya sih untuk momen kali ini bakalan menjadi momen yang sangat penting untuk market ya. Apakah market bakalan merespon positif atau negatif setelah pengumuman dari Donald Trump gitu. Jadi buat teman-teman yang melihat pergerakan Bitcoin udah mulai naik, udah mulai FOMO, ditahan dulu. Coba teman-teman cari updatean terbarunya terkait dengan tarif pajak ini. Sebab kalau Donald Trump agresif menaikkan tarif pajak sesuai dengan ekspektasi dan rumor-rumor yang beredar, ya kan, itu bisa membuat perlambatan ekonomi akan meluas dalam beberapa hari ke depannya. Tapi kalau Donald Trump ternyata memilih untuk menunda karena dia juga melihat respon daripada banyak pelaku pasar yang udah siap mengcounter kebijakan dari Trump ini, ya ini bisa menjadi sentimen yang bagus nih kalau seandainya ada penundaan atau pembatalan kenaikan tarif pajak gitu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat penting. Jadi pantau market nanti malam, teman-teman. Nah, sementara itu Israel dikabarkan pengen berdamai. Israel hapus tarif untuk Amerika Serikat ya, dan ini menunjukkan bahwa Israel ini akan menjadi ya bisa dibilang partnernya Amerika Serikat nih gitu. Jadi itu beberapa negara juga itu ada yang mulai ketakutan juga terkait dengan tarif pajak ini, seperti Korea Selatan kalau nggak salah itu juga meniadakan tarif pajak untuk Amerika Serikat.
Ya, jadi menarik banget nih. Ada negara yang memang berani melawan, ada juga negara yang ya udah kita damai aja nih, nggak usah ada kenaikan pajak untuk Amerika Serikat gitu. Jadi cukup seru untuk kita melihat ya. Dan kedepannya akan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan juga dari berbagai negara yang akan merespon seperti apa tarif pajak dari Donald Trump nanti nanti malam, teman-teman. Kalau kita lihat dari Meksiko, Meksiko memilih untuk menunda untuk apa namanya penyampaian dari keputusan mereka. Mereka pengen lihat Presiden Donald Trump ini bakalan menaikkan tarif pajak seperti apa gitu. Tapi yang pasti adalah Meksiko udah mulai siap-siap ya, siap-siap kalau Amerika Serikat agresif, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Mereka nggak akan segan, mereka akan berani melawan kebijakan dari Trump. Itu sikap dari Meksiko. Oke, terkait dengan tarif pajak ya seperti itu. Intinya lihat nanti malam aja seperti apa. Teman-teman, kita update juga untuk posisi Bitcoin Spot ETF yang memang dalam beberapa hari terakhir sudah mengalami outflow ya, kembali di perdagangan kemarin dari ARK M21 share ya, itu ada arus keluar yang lumayan signifikan. Kemudian juga dari Bitwise, Valkyrie Templeton, Wisdom Tree, itu semuanya kompak ada arus keluar pada produk Bitcoin Spot ETF-nya. Sementara dari BlackRock ini ada surplus, teman-teman. Tapi pada intinya adalah arus keluar masih sedang berlanjut ya. Kemudian dari Ethereum justru udah mulai positif kembali, ada inflow yang masuk dari Grayscale. Itu sih dari produk Bitcoin and Ethereum Spot ETF. Ada data yang menunjukkan indikasi pelemahan, ada yang juga positif. Teman-teman, kemudian kita akan lihat dari berita yang lain ya. Pemerintah Amerika Serikat ini akan mengumumkan terkait dengan audit simpanan Bitcoin pada hari Sabtu ini. Jadi saat ini Treasury crypto holding pada Bitcoin itu sedang didata ulang, sedang diaudit ulang, dan ini akan menjadi bagian dari rencana strategic reserve-nya Amerika Serikat. Mereka tidak hanya mengaudit Bitcoin sih, tapi juga beberapa altcoin yang juga masih dalam kasus sitaan, seperti ada XRP, Solana, dan Cardano di dalamnya juga gitu. Jadi pada intinya adalah sekarang mereka akan melakukan audit dan nanti keputusannya berapa jumlah yang mereka berhasil dapatkan itu akan diumumkan tanggal 5 April nanti. Dan sangat penting ya untuk proses pembuatan Bitcoin Strategic Reserve dan Digital Asset Stockpile. Ya, rencana dari Donald Trump dan jajaran Senat di sana gitu. Karena kalau kita lihat dari data ini memang menunjukkan kalau Amerika Serikat ini bakalan siap nih untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve. Ya, jadi mereka perlu tahu dulu. Mereka itu kan rencana untuk mengakumulasi sekitar 1 juta Bitcoin, ya kan? 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun ke depan. Makanya dicatat dulu nanti supaya tahu kurangnya lagi berapa untuk mencapai target tersebut gitu. Jadi ya itu audit akan dilakukan. Kemudian juga terkait dengan anggota Parlemen Amerika Serikat memperkenalkan kembali rancangan undang-undang pensiun kripto untuk membantu agenda Trump. Jadi sekarang ini juga dari Senatnya, dari DPR, itu sedang membahas seperti apa peluang dari Bitcoin ini sebagai apa ya, bahan untuk dana pensiun. Ya, tidak semua kripto, tidak semua Bitcoin yang akan menjadi persentasenya. Itu kalau nggak salah rumornya tuh di kisaran 2-5% aja gitu. Jadi kan dana pensiun itu kan diinvestasikan biasanya ya gitu, diinvestasikan, ada yang masuk ke obligasi, ada yang masuk ke saham, ada juga yang masuk ke deposito, dan 2-5% ini akan masuk nanti ke Bitcoin gitu. Jadi peluangnya akan terbuka. Kalau hal ini terjadi, maka kita bisa melihat nih akan adanya jumlah Bitcoin yang dimiliki lebih banyak lagi oleh pemerintah Amerika Serikat gitu.
Itu kemudian dari berita yang lain ada BlackRock yang baru saja terdaftar di Crypto Asset Management, ya, crypto aset perusahaan yang berbasiskan crypto aset di UK. Ini merupakan sebuah ekspansi yang lebih besar yang dilakukan oleh BlackRock tentunya sebagai salah satu penyedia layanan kripto, termasuk ada tokenisasi juga. Selain juga mereka punya produk Bitcoin ETP atau Bitcoin Spot ETF. Oke, kemudian dari berita yang lain, BlackRock juga saat ini ya menjadi salah satu hedge fund dengan total value lock terbesar untuk aset tokenisasi. Dalam 3 minggu aja sudah menjadi yang paling tinggi. Ya, di mana uh, Build ya ini adalah salah satu apa namanya? Ya, salah satu produk yang diluncurkan oleh BlackRock gitu dengan tujuan untuk tokenisasi aset ya, berupa seperti obligasi, kemudian real estate dan juga beberapa tokenisasi kesenian atau karya seni. Itu kemudian dilihat dari data yang lain ada Vitalik Buterin dikabarkan cukup aktif melakukan penjualan Ethereum ya. Kemarin Vitalik sempat melakukan penjualan juga sekitar 274 Ethereum atau senilai dengan 500.000 US dollar untuk donasi. Wah, ini benar-benar berjiwa baik ya. Baik hati untuk develop banyak project dari project-project Ethereum, tapi tidak cukup baik hati untuk para holder dari Ethereum yang memang sudah setia untuk hold Ethereum. Justru ini co-foundernya malah jualan-jualan terus, teman-teman. Itu. Nah, kemarin ada sedikit insiden ya. ACT token kemarin drop total sampai 58%. Impact dari penjualan masif dari beberapa investor besar mereka. Ya, salah satunya adalah Wintermute yang disebut-sebut kemarin ada sell off banyak aset ke Redium ya, di mana ACT atau AI Profesi itu kemarin drop ya teman-teman mendekati 60%. Selain itu juga ada koin-koin lain seperti Hippo, kemudian Broccoli, Kishu, DEXE, dan juga DF itu juga mengalami penurunan yang lumayan signifikan di perdagangan kemarin. Gitu. Jadi kabarnya ada banyak hedge fund yang sedang bersih-bersih. Jadi mereka udah apa namanya udah invest cukup lama di beberapa altcoin dan beberapa altcoin tersebut disingkirkan sama mereka dari portfolionya. Ini menyebabkan penjualan yang cukup masif dan kepanikan terjadi pada market gitu. Kemarin juga terdeteksi aktivitas dari apa namanya dari Binance ya, di mana tidak hanya dari DEX-nya Solana yaitu Redium, tapi juga dari Binance ini juga sama-sama terjadi outflow yang lumayan signifikan gitu, tercatat ya. Oke, kemudian dari berita yang lain ada Metaplanet mengakuisisi sekitar 696 Bitcoin tambahan. Ini merupakan sebuah berita bagus juga. Tether juga dikabarkan di Q1 2025 ini sudah membeli sekitar 750 juta US dollar berupa Bitcoin. Jadi sudah sangat banyak yang membuktikan ya bahwa adopsi Bitcoin dari para institusi ini sangat-sangat masif. Ada MicroStrategy, kemudian ada Tether, lalu ada Metaplanet, belum lagi governance-governance seperti Bhutan, El Salvador, kemudian ya beberapa negara-negara lain juga turut turut dalam adopsi Bitcoin ini. Nggak mau ketinggalan mereka, teman-teman. Oke, sekarang kita akan update gimana pergerakan dari Bitcoin. Secara movement, Bitcoin kepentok di area resistance di kisaran level 85.500 ya. Secara movement memang saat ini masih belum terlalu ideal untuk kita melihat pergerakan Bitcoin ini mengalami tren kenaikan gitu. Kenapa belum ideal? Pertama, kita belum menemukan informasi terkait dengan tarif ya secara resmi seperti apa, dan secara smart money itu juga belum terlalu terjadi aktivitas yang signifikan gitu. Jadi kita butuh selain kenaikan pada persentase harganya juga disupport oleh volume transaksi dan juga of course volume smart money juga harus mendukung gitu.
Sementara kita sedikit lihat gimana kondisi dari indeks dolar. Indeks dolar so far stabil. Bitcoin masih mengikuti S&P 500 yang kemarin juga sama-sama mengalami kenaikan. Ya, sementara gold kemarin ada sedikit koreksi sekitar 0,17%. Bitcoin dominance di perdagangan kemarin lumayan stabil sehingga ini membuat beberapa altcoin justru mendapatkan momentum untuk rally. Ondo Finance, WLD naik sekitar 5%. Kemudian koin-koin yang lain seperti SUI juga rally 6%. Sementara juga nggak semua koin naik ya. Mudeng justru malah terkoreksi. Manta, Matic ini juga masih koreksi. Toncoin juga sama. Dan mayoritas altcoin masih cukup mix lah teman-teman. Oke, lalu gimana nih? Apakah Bitcoin ini bakalan punya peluang untuk bullish? Sebenarnya kalau kita lihat dari time frame yang besar, di weekly time frame, Bitcoin ini sangat respect sama trendline yang terbentuk sudah cukup lama sejak momentum di kisaran Februari 2023. Di sini sudah kelihatan jelas ada trendline yang sangat-sangat powerful ya, yang selama ini masih menjadi level yang sangat-sangat dihormati oleh Bitcoin, dan Bitcoin juga nggak mau mengecewakan teman-teman. Sementara ini belum ada indikasi lanjutan kemana movement dari Bitcoin ke depannya. Ya, apakah Bitcoin bakalan lanjut naik atau turun, ini masih misteri bagi saya. Kenapa? Karena kalau dibilang Bitcoin ini bakalan drop, dia belum turun di bawah trendline. Kalau dibilang bakalan bullish, dia juga belum mantul, belum secara resmi memberikan indikasi pantulan harga. Sementara dilihat dari volume perdagangan pada Bitcoin di weekly time frame itu terus mengalami penurunan selama sebulan terakhir atau 4 minggu terakhir. Ya, ini mengindikasikan ada potensi pergerakan Bitcoin ini terjadi pelemahan momentum. Tapi karena pergerakannya belum drop, jadi belum terkonfirmasi juga. Sementara dari smart money juga sudah mengalami pelemahan semenjak 4 sampai 5 minggu terakhir. Gitu. Jadi pada intinya di weekly time frame kita berada di ambang penentuan kemana arah ke depannya. Nah, kalau kita bergeser sedikit di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, pergerakan dari Bitcoin overall masih terlihat sideways. Bitcoin masih belum beranjak dari range harga 79.000 sampai dengan 88.000. Jadi masih sideways, masih sangat-sangat dinantikan konfirmasinya. Volume perdagangan seperti yang saya bilang turun, smart money-nya kosong ya. Kemudian dilihat juga dari time frame 4 jam. Nah, ini kita lihat di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin ini juga terbilang masih ketahan di area resistance. Nah, di sini teman-teman. Jadi Bitcoin juga ketahan di resistance yang terbentuk dari trend line di sini. Ya, saat ini juga kurang lebih sama, resistance terdekatnya itu ada di kisaran 85.000. Ya, secara movement kemarin volume perdagangan ada peningkatan. Tapi smart money-nya nggak lebih besar dari apa yang terjadi di Maret tanggal 25 kemarin. Artinya apa? Artinya meskipun pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan, tapi kenaikan tersebut juga masih belum meyakinkan gitu. Jadi dari saya sendiri better tunggu konfirmasi. Kalau dalam jangka pendek Bitcoin bisa naik di atas 85.000, which is bisa ke 86.500 contohnya, maka akan ada peluang nih untuk Bitcoin kembali melanjutkan fase kenaikannya sampai 92.000. Ini juga akan mengkonfirmasi pergerakan Bitcoin yang breakout dari trendline yang terbentuk gitu. Jadi akan bertemu resistance kuat di 92.000. Nanti baru kita cek lagi kira-kira potensinya masih bisa lanjut naik atau justru malah terkoreksi. Itu sih dari saya untuk market ya teman-teman, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sebelumnya aku mau informasikan dulu ada token baru yaitu Plants vs Zombie Web3 yang bakalan listing di Gate.io, dan teman-teman bisa melakukan deposit awal. Ya, jadi buat yang pengen ikutin campaign-nya jangan lupa untuk klik join now di sini. Kemudian teman-teman tinggal depositkan aja Plants vs Zombie token kalian atau ZP ya namanya. Silahkan depositkan setidaknya 500 CP. Teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah antara 100 sampai 2000 CP. Ini garansi 100%, teman-teman pasti dapat berupa hadiah tambahan dari Gate.io.
Gitu. Caranya gimana? Kalau teman-teman punya token ZP di exchange lain, langsung aja depositkan ke Get.io. Jangan lupa juga akan ada hadiah kalau teman-teman melakukan staking, entah itu staking USDT ataupun ZP yang kalian sudah dapetin di Get.io. Ya, tinggal di stake aja, nanti teman-teman akan berpeluang mendapatkan hadiah ya. Total price-nya itu sampai dengan 5 juta. 5,6 juta token ZP atau sekitar 592% APR-nya. Periode stakingnya ini berlangsung selama 14 hari. Ada juga koin-koin lain yang bisa teman-teman staking seperti Kilo, IMT, lalu ada GAN, ada Party, ada Wall, ada PAM, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa masuk ke menu Reward Hub di Get.io. Nanti di sini ada banyak aktivitas-aktivitas seru yang bisa teman-teman ikutin dan tentunya berhadiah. Gitu aja ya. Jadi buat yang tertarik untuk informasi-informasi tentang campaign Get.io bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kita juga selalu update informasi-informasi terbaru ya dari market crypto di komunitas Telegram. Buat kalian yang punya Telegram, join linknya di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.